Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas TT 4710 izin untuk mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan matkul keamanan data dan blockchain dengan topik WPA 3 Enterprise maupun personal. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hilmi Izzuddin Labib dan rekan saya ada Faurina, Agung, Cantika, dan Alfikar. Untuk pendahuluannya, keamanan jaringan nirkabel atau wireless LAN merupakan aspek yang sangat penting dalam era digital saat ini. Mengingat meningkatnya penggunaan jaringan Wi-Fi untuk kebutuhan komunikasi, akademik, dan pertukaran data. Protokol keamanan Wi-Fi terus mengalami perkembangan untuk mengatasi berbagai kelemahan yang ditemukan pada versi sebelumnya. WPA 3 atau Wi-Fi Protect Access Tree diperkenalkan sebagai standar keamanan terbaru yang menggantikan WPA 2 dengan mekanisme autentikasi yang lebih aman, khususnya terhadap serangan offline dictionary attack. Oleh karena itu, pemahaman terhadap cara kerja dan mekanisme WPA 3 menjadi penting, tidak hanya secara teori, tetapi juga melalui analisis langsung terhadap trafik jaringan. Untuk latar belakang, keamanan jaringan nirkabel menjadi hal yang sangat penting seiring meningkatnya penggunaan Wi-Fi. Sementara protokol WPA 2 masih memiliki kelemahan pada mekanisme autentikasi berbasis Preserved Key atau PSK yang rentan terhadap serangan dictionary attack. WPA 3 diperkenalkan sebagai standar keamanan terbaru dalam mekanisme Simultaneous Authentication of Equals atau SAE yang lebih aman karena tidak mengirimkan password secara langsung. Namun, dalam implementasinya sering digunakan mode transisi WPA 2 atau WPA 3 sehingga diperlukan analisis trafik jaringan menggunakan Wireshark untuk memastikan protokol keamanan yang digunakan serta memahami mekanisme autentikasi WPA 3 secara aktual. Di sini kita memiliki 5 dasar teori. Yang pertama ada wireless LAN, yaitu jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi, sehingga membutuhkan mekanisme keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Yang kedua ada WPA 3 atau Wi-Fi Protected Access Tree, yang merupakan standar keamanan Wi-Fi terbaru yang dirancang untuk meningkatkan perlindungan autentikasi dan enkripsi dibandingkan WPA 2. Yang ketiga ada SAE, yaitu metode autentikasi pada WPA 3 personal yang menggunakan skema Password Authenticated Key Exchange, yang dimana password tidak dikirimkan secara langsung melalui jaringan. Yang keempat ada Dragonfly Handshake, yaitu merupakan proses pertukaran kunci pada SAE yang memungkinkan klien dan access point membentuk kunci enkripsi secara aman dan tahan terhadap serangan dictionary attack. Dan yang terakhir ada Wireshark, yang digunakan sebagai tools untuk menangkap dan juga menganalisis paket jaringan guna mengamati proses autentikasi WPA 3. Cara membuat environment lingkungan percobaan ini dirancang untuk mengimplementasikan dan juga menganalisis protokol keamanan jaringan nirkabel WPA 3 personal. Sistem operasi yang digunakan yaitu Kali Linux karena menyediakan berbagai tools pendukung keamanan jaringan seperti Hostapad untuk konfigurasi access point dan juga Wireshark untuk analisis trafik jaringan. Percobaan ini dilakukan menggunakan satu interface wireless yang mendukung mode access point dengan konfigurasi jaringan pada pita frekuensi 2,4 GHz agar proses pemantauan paket dapat dilakukan secara sederhana. Dalam skenario percobaannya, perangkat Kali Linux berperan sebagai access point sekaligus sebagai perangkat analisis. Sementara itu, satu perangkat klien berupa smartphone digunakan untuk mencoba terhubung ke jaringan kabel. Access point dikonfigurasi menggunakan protokol keamanan WPA 3 dengan metode autentikasi SAE tanpa mode transisi dari WPA 2. Selama proses percobaannya, Wireshark digunakan untuk menangkap dan mengamati from IEEE yang muncul sehingga memungkinkan analisis terhadap mekanisme keamanan WPA 3 meskipun proses koneksinya tidak berhasil. Di sini kita menggunakan 4 perangkat dan juga software. Yang pertama, sistem operasi kita menggunakan Kali Linux, wireless adapter yang mendukung WPA 3 dan juga monitor mode. Access point kita menggunakan Hostapad dan juga tools capture-nya kita menggunakan Wireshark. Konfigurasi environment,
Wireless adapter dipastikan mendukung SAE atau WPA3. Access point dikonfigurasi WPA3 only atau tanpa transition mode. Yang ketiga ada SSID yang disiarkan menggunakan WPA3 personal. Dan yang terakhir ada klien atau perangkat seperti laptop dan HP yang dipastikan untuk mendukung WPA3. Tujuan environment sendiri yaitu untuk menghasilkan traffic autentikasi SAE, menghindari fallback ke WPA2, dan juga memastikan paket yang tertangkap benar-benar WPA3. Selanjutnya ada metode atau langkah-langkah. Yang pertama, menyiapkan sistem operasi Kali Linux sebagai platform utama percobaan dan memastikan tools pendukung seperti Hostaped dan Wireshark telah terpasang dengan baik. Yang kedua, memeriksa dukungan Enterprise Wireless terhadap mode access point dan protokol keamanan WPA3, khususnya mekanisme autentikasi SAE. Yang ketiga, melakukan konfigurasi access point menggunakan Hostaped dengan pengaturan SSID, kanal frekuensi, serta protokol keamanan WPA3 personal tanpa mengaktifkan mode transisi WPA2. Yang keempat, menjalankan layanan Hostaped untuk mengaktifkan access point dan membuat jaringan nirkabel dapat terdeteksi oleh perangkat klien. Yang kelima, menjalankan Wireshark pada Enterprise Wireless untuk melakukan capture frame jaringan IEEE 802.11 selama proses percobaan berlangsung. Yang keenam, menghubungkan perangkat klien ke jaringan nirkabel yang telah dibuat untuk memicu proses pemindahan dan autentikasi. Yang ketujuh, mengamati dan menganalisis frame yang tertangkap di Wireshark seperti beacon frame, probe request, probe response, dan authentication frame. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil capture untuk mengidentifikasi karakteristik keamanan WPA3 serta menganalisis kendala teknis yang menyebabkan kegagalan koneksi. Berikutnya, cara menangkap paket. Yang pertama, menjalankan aplikasi Wireshark pada sistem operasi Kali Linux dan memilih interface wireless yang digunakan dalam percobaan. Yang kedua, mengaktifkan mode capture pada interface tersebut sehingga Wireshark dapat menangkap frame jaringan IEEE 802.11 secara langsung. Yang ketiga, menjalankan access point WPA3 personal menggunakan Hostaped dan membiarkan jaringan nirkabel aktif selama proses capture berlangsung. Yang keempat, melakukan pemindaian dan percobaan koneksi dari perangkat klien ke access point untuk memicu munculnya trafik jaringan. Dan yang terakhir, menghentikan proses capture setelah frame jaringan yang relevan berhasil diperoleh dan menyimpan hasil capture dalam format file .pcap. Cara membaca konten paket. Pembacaan konten paket dilakukan dengan menganalisis frame IEEE 802.11 yang tertangkap pada Wireshark. Setiap frame yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, seperti beacon frame, probe request, dan probe response dan authentication frame. Pada beacon frame, informasi yang diamati meliputi SSID, kanal frekuensi, serta parameter keamanan jaringan yang tercantum pada bagian RSN, yang menunjukkan penggunaan protokol WPA3 personal. Selanjutnya, frame probe request dan probe response dianalisis untuk memahami proses pencarian yang dilakukan oleh klien dan respons yang diberikan oleh access point. Pada tahap autentikasi, authentication frame diamati untuk mengidentifikasi penggunaan mekanisme SAE. Analisis juga difokuskan pada keberadaan atau ketiadaan EAPOL 4-way handshake sebagai indikator keberhasilan pembentukan kunci keamanan. Melalui pengamatan ini, dapat disimpulkan bagaimana mekanisme keamanan WPA3 direpresentasikan dalam trafik jaringan serta alasan teknis yang menyebabkan proses koneksi tidak dapat diselesaikan sepenuhnya. Ada hasil dan analisis berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan. Access point berhasil dikonfigurasi menggunakan protokol keamanan WPA3 personal dengan metode autentikasi simulation authentication of equals atau biasa disebut SAE. Wireshark berhasil menangkap frame jaringan IEEE 802.11 selama proses percobaan berlangsung. Frame yang teridentifikasi meliputi beacon frame yang memuat informasi keamanan WPA3, probe request dan probe response, serta autentikasi frame yang menunjukkan dimulainya proses autentikasi antara klien dan access point. Meskipun demikian, proses koneksi antara klien dan access point tidak berhasil diselesaikan secara penuh. Hal ini ditandai tidak terbentuknya sisi koneksi yang stabil serta tidak ditemukannya EAPOL 4-way handshake secara lengkap pada hasil capture.
analisis menunjukkan bahwa kegagalan ini disebabkan oleh keterbatasan perangkat keras dan konflik research pada interface wireless, sehingga layanan akses point tidak dapat berjalan lancar atau stabil dan proses autentikasi saya terhenti sebelum tahap pembentukan kunci keamanan. Walaupun koneksi tidak berhasil sepenuhnya, hasil capture tetap memperlihatkan karakteristik utama keamanan WP3. Mekanisme autentikasi saya terlihat pada proses awal komunikasi dan tidak ditemukan informasi atas sandi atau kunci statis dalam trafik jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa WPA3 memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan protokol sebelumnya, terutama dalam mencegah serangan brute force secara offline, sehingga tujuan analisis protokol keamanan tetap tercapai meskipun percobaan terkendala teknis. Mekanisme WPA3 saya terdapat: pertama, ada beacon advertisement. Ini berfungsi access point-nya menyiarkan SSD dan informasi keamanan WPA3. Kemudian ada saya commit client to access point. Ini untuk klien mengirim nilai kriptografi berdasarkan password, tapi passwordnya itu tidak dikirim. Kemudian ada saya commit. Ini access point to client, berfungsi untuk access point-nya mengirim balasan dengan parameter kriptografi. Kemudian ada saya confirm client to access point. Ini untuk klien mengonfirmasi kesepakatan kunci. Kemudian ada saya confirm atau access point to client. Ini untuk access point mengonfirmasi kesepakatan kunci. Terakhir ada session key terbentuk PMK. Ini berfungsi untuk PMK terbentuk komunikasi terinskripsi dengan ASCCMP. Selanjutnya terdapat gambar diagram. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang diagram tersebut. Diagram ini menunjukkan proses autentikasi WPA3 personal antara klien dan access point. Proses dimulai saat access point mengirim beacon untuk mengumumkan jaringan WPA3. Setelah itu, klien dan access point melakukan pertukaran saya commit dan saya confirm sebagai mekanisme autentikasi yang aman tanpa mengirimkan password secara langsung. Jika autentikasi berhasil, sistem melanjutkan ke four-way handshake atau EPOL untuk membentuk kunci enkripsi sesi. Setelah kunci terbentuk, seluruh komunikasi data antara klien dan access point dienkripsi menggunakan SCCMP sehingga data tetap aman meskipun trafik berhasil ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Iyudin Labib. Di sini saya akan jelaskan bagaimana cara kerja WPA3 enterprise maupun personal. Di sini saya akan menggunakan sistem operasi Kali Linux yang dijalankan di VirtualBox dikarenakan untuk mencoba WPA3 di dalam Windows terdapat beberapa kendala seperti masalah driver, terus juga Windows tidak bisa membaca protokol-protokol yang ada di dalam WPA3. Jadi sebelum itu kita bisa klik VirtualBox-nya untuk membuka Kali Linux. Di sini saya akan menggunakan Kali Linux sebagai percobaan untuk WPA3-nya. Jadi untuk tujuan percobaan dari kelompok kami yaitu untuk mempelajari dan mengimplementasikan protokol WPA3 yang ada dalam jaringan Wi-Fi. Dan juga untuk melakukan analisis menggunakan alat seperti Wireshark untuk menangkap dan memeriksa paket data yang dikirim dalam jaringan. Nah, beberapa tujuannya terdapat untuk mengkonfigurasi hotspot WPA3, menguji keamanan WPA3, menangkap paket dengan Wireshark, dan menganalisis keamanan WPA3. Di sini login untuk Kali Linux-nya. Di sini sudah terdapat layar utama untuk sistem operasi Kali Linux. Di sini saya akan langsung membuka bagian terminal emulator untuk menjalankan WPA3-nya. Untuk yang pertama, kita akan mengecek nama interface Wi-Fi. Di sini kita bisa tulis udev atau sama saja euconfig. Nah, di sini kita memakai adapter Wi-Fi, itu memakai RT5370 agar bisa untuk sebagai hotspot dalam Kali Linux.
Kita klik pada bagian USB, selanjutnya kita pilih yang ada untuk USB adapter Wi-Fi-nya. Nah, jika sudah, kita cek lagi. Di sini sudah terdapat untuk adapter Wi-Fi-nya, terdapat sebuah nama interface Wi-Fi. Kita bisa mengecek melalui EUDEV maupun EUConfig, sama aja. Nah, di sini sudah muncul bulan 0. Berarti adapter Wi-Fi-nya sudah berjalan. Dan setelah itu kita akan memastikan apakah host tab itu ada. Host tab ini seperti sebagai hotspot. Kita bisa ketik which host up. Oke. Kita bisa update terlebih dahulu dengan klik sudo apt update. Kita masukkan password. Jika belum menginstal host up, itu kita bisa install dengan sudo apt install host up. Di sini untuk Kali Linux saya sudah untuk menginstal host tab dengan versi 2.2 10-25. Nah, selanjutnya di sini kita akan matikan servis yang bentrok. Kita bisa klik sudo system ctl stop network manager. Tunggu beberapa saat. Dan kita klik juga stop WPA sub. Setelah itu kita akan membuat file konfigurasi WPA 3-nya. Dimana di sini nanti kita akan membuat sebuah perintah untuk menjalankan WPA 3-nya. Nah, di sini kita bisa buat filenya dengan nama sudo nano etc host apd WPA 3. Nah, di sini sudah terdapat sebuah file untuk kita mengisi sebuah perintah yang akan kita lakukan dalam percobaan. Di sini saya akan melanjutkan untuk membuat file konfigurasi WPA 3 dikarenakan tadi terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan dari alatnya. Jadi laptop saya tadi tidak kuat, langsung close sendiri. Di sini kita akan membuat file untuk mengkonfigurasikan sebuah perintah agar bisa berjalan WPA 3-nya dengan nama hottab WPA 3.
Selanjutnya di sini saya membutuhkan bantuan AI untuk mengisi konfigurasinya. Seperti ini, kita bisa salin. Selanjutnya kita bisa Ctrl O untuk Ctrl O untuk save dan Ctrl X untuk keluar dari filenya ini. Nah, selanjutnya setelah kita sudah membuat filenya, kita akan mengecek file tersebut udah ada atau belum. Dengan perintah seperti yang ada di terminal. Nah, di sini sudah muncul ya sebagai bukti kalau file ini sudah ada di dalam sistem operasi Kali Linux saya. Di sini saya akan menjalankan host tab-nya dengan perintah sudo stop etc host tab wpa 3.konfigurasi. Sebentar, terdapat beberapa kendala. Di sini saya akan copy dari sini aja. Karena di sini ada invalid WPA, di sini terdapat invalid filenya, kita akan ubah isi filenya dengan membuka file ostab tadi. Nah, di sini kita akan ganti dengan konfigurasi yang baru. Nah, jika sudah, kita akan menjalankan lagi hostabnya. Di sini setelah saya coba lagi terdapat beberapa kendala seperti ini, dimana ini sudah saya taruh di AI dan terdapat beberapa debug. Di sini konfigurasinya sudah benar, konfigurasi dari WPA3 biasa sudah benar. Dan WPA3 ataupun SAE juga didukung, namun driver WiFi saya itu tidak mampu untuk menjalankan access point secara stabil di Kali Linux. Nah, di sini tadi saya sudah mengedit config, mengganti password, mengubah channel, dan memaksa di Kali Linux itu menjadi monitor mode, tetap saja tidak bisa dikarenakan terdapat beberapa kendala. Di sini mungkin adapter WiFi saya yang Realtek ini sudah terlalu lama. Selanjutnya terdapat driver Linux yang tidak full untuk mendukung access point mode dan SAE. Dan di sini terutama banyak yang tidak berhasil di Kali Linux. Nah, di sini dari kelompok kami sendiri sudah melakukan beberapa percobaan untuk WPA3 ini, baik di percobaannya ini maupun di percobaan yang lainnya, tapi tetap saja tidak bisa untuk melihat protokol-protokol WPA3 yang ada di dalam Wireshark. Mungkin karena ada keterbatasan alat. Dulu pernah dicoba di Windows, namun tidak bisa. Dan di sini saya sudah melihat beberapa tutorial menggunakan Kali Linux dan adapter WiFi. Tetap saja tidak bisa. Mungkin karena ada keterbatasan dari sistem operasi maupun WiFi Realtek saya. Andaikan kelompok kami ini mengganti chip WiFi-nya, itu chip WiFi itu lumayan mahal, jadi sekitar 900 ribuan, dan tidak memungkinkan karena terdapat beberapa kendala waktu juga. Dikarenakan kelompok kami mengalami kendala di saat pengoperasian Kali Linux, di sini saya akan memberikan contoh ketika berhasil untuk menggunakan WPA3 di dalam Wireshark. Nah, di sini terdapat beberapa protokol WPA3 yang akan dijelaskan oleh rekan saya.
Saya, Faurina Anum Azhara, akan menjelaskan contoh dari protokol WPA3. Pada Capture Wireshark ini terlihat proses autentikasi jaringan WPA3 personal yang menggunakan metode SAE. Paket yang ditangkap merupakan IEEE 802.11 Authentication Frame yang menandakan bahwa perangkat klien sedang melakukan proses login ke access point, bukan mengirim data ke internet. Hal ini berbeda dengan WPA2 yang menggunakan Apple Four-Way Handshake, sedangkan pada WPA3, proses autentikasi dilakukan langsung pada frame manajemen 802.11. Pada bagian authentication algorithm terlihat bahwa metode yang digunakan adalah SAE, yang merupakan mekanisme keamanan utama pada WPA3. SAE bekerja dengan cara saling memverifikasi antara klien dan access point secara setara sehingga tidak ada pihak yang lebih dominan. Dalam proses ini, password Wi-Fi tidak pernah dikirim melalui jaringan, melainkan hanya digunakan sebagai input perhitungan matematika untuk menghasilkan nilai rahasia. Dengan cara ini, WPA3 mampu mencegah serangan brute force dan pencurian password secara offline. Paket yang ditampilkan merupakan SAE commit message yang merupakan tahap awal dari proses autentikasi WPA3. Pada tahap ini, klien mengirimkan hasil perhitungan berupa nilai acak kepada access point sebagai bukti bahwa klien mengetahui password yang benar tanpa harus mengirimkan password itu sendiri. Jika access point menerima dan memvalidasi nilai tersebut, maka proses autentikasi dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Di sini terlihat pula penggunaan grup 19 yang menandakan bahwa proses pertukaran kunci menggunakan metode elliptic curve Diffie-Hellman dengan kurva P256. Metode ini memungkinkan kedua pihak menghasilkan kunci enkripsi yang sama secara aman, meskipun komunikasi dilakukan melalui jaringan terbuka. Nilai seperti skala dan finite field element merupakan bagian dari proses kriptografi yang berfungsi untuk membentuk kunci rahasia sementara untuk sesi koneksi tersebut. Kesimpulannya adalah, hasil dari capture ini membuktikan bahwa jaringan yang dianalisis menggunakan WPA3 dengan mekanisme SAE, di mana password tidak dikirim, setiap koneksi menghasilkan kunci yang berbeda, dan proses autentikasi terlindungi dari serangan offline. Inilah yang menjadikan WPA3 lebih aman dibandingkan WPA2 dan cocok digunakan sebagai standar keamanan jaringan nirkabel modern. Untuk analisis dari WPA3 yaitu mekanisme autentifikasi SAE terlihat pada proses awal komunikasi dan tidak ditemukan informasi kata sandi atau kunci statis dalam trafik jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa WPA3 memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan protokol sebelumnya, terutama dalam mencegah serangan brute force secara offline, sehingga tujuan analisis protokol keamanan tetap tercapai meskipun percobaan mengalami kendala teknis. Untuk kesimpulannya, meskipun proses komunikasi antara klien dan access point tidak berhasil diselesaikan secara penuh akibat keterbatasan perangkat keras dan konflik resource pada interface wireless, hasil capture tetap menunjukkan karakteristik utama WPA3, tidak ditemukannya informasi kata sandi atau kunci statis dalam trafik jaringan, serta tidak dapat dianalisisnya data autentifikasi secara offline, membuktikan bahwa WPA3 memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap serangan brute force. Tujuan percobaan ini untuk memahami mekanisme dan karakteristik keamanan WPA3 personal tetap tercapai. Percobaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi protokol keamanan jaringan tidak hanya bergantung pada konfigurasi perangkat lunak, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dukungan perangkat keras dan driver yang digunakan. Analisis terhadap kegagalan koneksi justru memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan implementasi WPA di lingkungan nyata.